sub baru nih di YouTube. Iya. Kita balik lagi ke channel Tuas. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Bang Adi. Jadi Bang Adi ini salah satu orang yang berpengaruh di RW 3 di Cinangka. Banyak ide-idenya yang digunakan buat kemajuan lingkungan. Anjir. Lebih dalamnya kayak gimana orangnya? Ini dia orangnya. Gimana kabar Bang? Jangan gini, kalau malu bikin dulu. Ntar janjian dulu. Orang ini mah spontan. Jadi ada bukan main dah. Ada beberapa hal yang saya tanyain nih ya. Kayaknya kagak pas banget gue di media sosial. Mukanya udah orang ya, orang mendukung ya. Dari tadi rekam. Ya nggak apa-apa. Jadi gimana, apa yang mau ditanyain? Kalau kata abang, secara pribadi, kuliah itu penting kagak sih bang buat orang? Jadi kalau ditanya pendidikan itu penting apa enggak, kuliah atau enggak, itu penting. Kenapa jawabannya penting? Karena dari kuliah kita bisa nambah wawasan, yang pertama. Kedua, kita juga mempunyai gelar. Jadi gini, ketika orang itu punya kemampuan yang lebih, bahkan terbilang expert dalam mengerjakan sesuatu, baik itu editing, baik itu di welder atau apapun itu kerjaan, ketika kita tidak mempunyai sebuah gelar ataupun selembar kertas, tetap aja dia menjadi sebuah yang bukan bidang yang pro ataupun tidak memiliki gelar detail. Itu nanti akan dipertanyakan di sebuah perusahaan. Itu salah satunya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang itu baik ya, artinya di kuliah, tergantung ya, kembali lagi ke orang tersebut. Kalau ditanya kuliah penting apa enggak? Iya penting. Pentingnya apa? Karena dari jawaban mungkin orang banyak, kalau saya pribadi sih cuman menunda ke pengangguran aja kan. Kuliah itu cuma nunda pengangguran. Jadi kalau dibilang dia nganggur setelah keluar SMA, ya kan nganggur tuh. Kalau dia kuliah kan, masih kuliah gitu. Itu salah satunya. Mungkin jawaban yang umum banget dari masyarakat itu. Tapi kan di satu sisi kuliah itu perlu waktu, perlu belajar, bahkan perlu pendalaman materi yang memang istilahnya nggak bisa didapetin di lingkungan, bahkan istilahnya di sekolah biasa. Itu di kuliah bisa dibahas. Mungkin kebanyakan gitu, karena saya juga memang nggak kuliah. Jadi untuk jawaban kuliah penting apa enggak, saya anggap penting banget buat warna dunia di sekarang lebih gadget ya. Ya artinya itu penting banget. Karena apa? Sekarang ini menyangkut lebih ke status sosial. Status sosial itu contohnya ditanya lu kuliah di mana? Mungkin jawabannya ya gue di A, ya paling banter banget kan, minimal banget di sini nih Pamulang, apa namanya, Unpam Universitas Pamulang. Udah kuliah di mana? Di BMJ. Ambil apa jurusan ini? Jadi status sosial itu ketika di usia Gen Z sekarang ini, mungkin belianya di 20 tahun, 22, 23, 24, ya mungkin lebih terbilang
akan mengimbangi di zamannya. Tapi kalau untuk pembelajaran, saya yakin ketika orang yang tanpa kuliah bahkan tanpa sekolah pun bisa menyetarakan mereka. Cuma perbedaannya mereka itu nggak bisa bahasa dengan orang kuliah tersebut. Contohnya salah satunya apa, bahasa Inggris yang mungkin mereka nggak kuasain. Terus juga mungkin bahasa literasi ataupun segala macam bahasa-bahasa bagus yang untuk komunikasi di zaman sekarang, orang-orang yang nggak kuliah dan nggak sekolah ini akan nggak bisa paham. Padahal tujuan sama itu juga. Mungkin begitu kalau untuk jawaban kuliah penting apa enggak. Kalau menurut abang kuliah penting nih ya, kenapa abang nggak kuliah? Kalau pertanyaan itu sebenarnya kepengen. Di zaman itu kalau dibilang kuliah pengen sekolah pengen banget, karena ya jelek-jelek begini juga yang namanya Jelek-jelek begini ranking kan ya kita bisa lah adu sama yang cewek-cewek di zaman itu ranking 1 terus masihlah dapat 10 besar. Cuma faktor ekonomi yang tidak mendukung, keduanya juga udah kelewat umur. Kalau sekarang ini ya mungkin kalau dibilang harus kuliah begini-begini, waktunya yang timing waktunya nggak pas. Makanya jangan disia-siain ketika waktu itu datang, umur usia kita datang, rezekinya ada, kuliah. Tapi kalau untuk sekarang ini saya ditanya mau kuliah apa enggak, ya mau banget. Karena apa? Banyak hal yang saya nggak tahu, dari mulai bahasa sih, intinya bahasa yang mungkin bisa kita pelajarin, bahasa gaul anak sekarang lah kasarnya begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya ketika saya ataupun ketemu di dunia bisnis yang lebih luas, contohnya kayak di instansi pemerintahan, di instansi yang memang istilahnya perusahaan-perusahaan besar, itu kan mereka ketika meeting pakai bahasa-bahasa yang saya nggak paham dan nggak mengerti begitu kira-kira. Kalau abang ngelihat dulu kagak kuliah itu berarti kan penyebabnya ekonomi ya? Iya, betul. Keinginan ada, tapi ekonomi enggak berada. Oke. Sekarang anak abang udah dewasa, udah gede. Kalau setelah lulus dia minta kuliah, apa akan abang penuhi permintaan anak abang? Saya akan penuhi apapun konsekuensinya, karena keinginan itu di usia belajar ya terutama, karena kesempatan itu nggak bakal datang kedua kalinya. Kalau kesempatan itu datang untuk kedua kalinya, itu cuma kebetulan dalam hidup kita. Jadi intinya saya akan penuhi apapun yang harus saya lakukan untuk mencapai ekonomi dia sampai kuliah, itu saya akan kerjakan. Ya bahkan istilahnya apapun bentuk perjuangan saya sampai pendidikan dia yang diinginkan. Tapi kalau saya untuk nyuruh, apalagi untuk milih sekolah A, apalagi diambil jurusan B, terus dia senang ini itu, saya nggak akan. Karena itu sama aja saya mencampuri ke ranah pribadi dia. Ya artinya apa yang dia suka silahkan lakukan selagi itu positif gitu. Tapi kalau untuk mengarahkan harus kuliah di A, di ini, selagi dia mau, ayo gitu. Kalau biaya kan kita bisa rundingin ataupun kita bisa cari. Tapi kalau keinginan itu nggak bisa datang dan nggak bisa juga kita beli gitu. Pernah nih ada temen ekonomi orang tuanya cukup buat temen saya kuliah, tapi temen saya kuliahnya malah saya bilang apa ya, kagak serius ngejalaninnya. Akhirnya di DO di satu kampus, terus
nyoba kuliah lagi di tempat lain, keluar, padahal ekonominya cukup buat dia kuliah, tapi dia secara pribadi kagak serius ngejalaninnya. Abang kalau ngeliat fenomena begitu tanggapannya bagaimana? Karena kan berbanding terbalik sama diri abang nih. Kalau diri abang dulu pengen kuliah, ekonomi nggak cukup. Di satu sisi ada teman saya ekonominya cukup tapi kuliahnya nggak serius. Ya, jadi kembali lagi nih kita ke poin dimana kuliah itu tidak harus dan wajib kan gitu. Iya. Nah, karena gini, nggak semua orang juga mampu dan dapat kesempatan dan keinginan yang tadi saya bilang. Kesempatan itu nggak bakal datang lagi. Kenapa? Bisa jadi juga bukan keinginan dia. Orang itu mau ngampus, mau belajar lagi setelah mungkin pengap dengan 9 tahun dia belajar dan harus ngerjain PR. Bahasa sekarang kan tugas nih diganti. Kalau dulu kan PR, tugas kuliah, harus ini, harus itu. Mungkin di situ. Jadi kesenangan orang itu kan tidak bisa diukur juga dengan pendidikan. Bisa jadi juga orang-orang tersebut mungkin passion ataupun dunianya itu di, ya katakanlah di kreasi, mungkin di musik, bisa jadi di seni, bisa jadi di gambar atau apa yang mungkin tadinya orang tuanya, ya itu tadi saya bilang, saya nggak akan memaksakan ke anak apapun keinginan saya, itu nggak akan saya paksakan. Karena apa? Belum tentu sesuai dengan keinginan anak. Nah makanya di sini uangnya ada, kesempatannya ada, tapi keinginannya nggak dapat dari anak tersebut, ya itu akan terjadi. Ya di DO lah, inilah kesempatan. Dan saya juga nggak bakal menyalahkan orang tersebut. Karena apa? Mungkin bisa jadi bukan keinginan orang tersebut, karena keinginan orang tuanya, atau mungkin mau menyetarakan status sosial dia, bisa dibilang kuliah. Kan saya bilang tadi, kuliah itu cuman menunda pengangguran. Ketika nanti udah datang pekerjaan, ya belum tentu juga dia mau kerja. Mungkin bisa nambah lagi jadi S3, kuliah lagi bisa 20 tahun lagi kan gitu. Kutek-kutek aja terus di kampus kan gitu. Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi di sinilah letaknya, di mana kuliah itu tidak akan menjamin kita menjadi sukses, tidak juga akan menjamin menjadi pengusaha ataupun kaya, itu tidak menjamin. Tapi kuliah itu akan menjadi orang sukses, akan menjadi orang yang berpenghasilan, dan orang itu akan mempunyai ilmu dan pendidikan yang cukup. Ya artinya apa? Itu jangan dibulak-balik. Jadi jaminan kuliah itu kan, tujuan orang kuliah itu apa sih kan gitu? Banyak kan? Banyak tujuan. Nah, pasti cuma satu titik kan. Banyaknya itu dari banyak tujuan orang kuliah, pasti di satu titik akan memperbaiki status ekonomi. Itu tujuan utamanya. Saya yakin itu. Kenapa? Dengan gua kuliah, gua bakalan gua bisa kerja di instansi A, di instansi B kan gitu. Dan gajinya sekian. Tapi kan nggak gitu. Rezeki orang kan kembali lagi nih. Kita banyak yang harus kita kupas. Kalau emang itu menjadi sesuatu yang mungkin dibilang ya kasarnya ke arah rezeki, ini ada lagi pembahasan yang memang harus kita kupas. Jadi nggak nyampe di penting apa enggak kuliah gitu. Balik lagi ke kasus teman saya nih ya, dia kuliah nggak serius, padahal orang tuanya itu secara ekonomi cukup buat dia kuliah. Betul. Ketika dia kuliah nggak serius, terbengkalai, nggak selesai, apakah kejadian seperti itu bisa dikatakan yang salah anaknya atau yang salah orang tuanya? Sekarang gini, kita ngupasnya sedunia berbicaranya di dasarnya apa. Kalau untuk menyalahkan itu kan tidak ada yang disalahkan, orang tuanya pun tidak disalahkan, bahkan anaknya pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Kalau menurut saya semua itu kembali lagi ke takdir kita. Nah berarti
dengan perjalanan itu apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadi takdir kita kan gitu. Jadi gini, tidak ada yang perlu disalahkan. Karena kenapa? Semua itu memang udah ada jalannya masing-masing. Kalaupun bisa ditolak dari awal, si anak tersebut pun akan menolak ketika disuruh kuliah ke tempat satu tempat. Bahkan orang tuanya pun kalau ketika takdir itu kita udah tahu, orang tuanya nggak bakal mau ngeluarin uang banyak-banyak buat kuliah sampai dengan dia di DO ataupun pindah kuliah segala macam. Itu bukan uang yang sedikit. Kalaupun dia harus disuruh milih. Semua apa? Kembali lagi karena keinginan. Makanya pencapaian orang ketika keinginan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kan? Itu akan jadi ujungnya penyesalan di depan ini. Nah, kembali lagi nih ke dirinya masing-masing. Siapa yang harus disalahkan? Pertanyaannya itu tidak ada yang perlu disalahkan. Karena apa? Semua itu memang udah menjadi jalan mereka masing-masing. Gitu. Jadi begini bang, contoh di saya ya. Ngkong saya itu nggak sekolah, bapak saya itu SR, pengen anaknya itu ngelampauin batas dari pendahulu-pendahulunya. Akhirnya orang tua punya ambisi buat anaknya kuliah. Sebagai tolak ukur atau barometer. Kayak gue sekolah cuma nyampe segini, lu sebagai anak gua harus bisa di atas gua. Mungkin fenomena seperti itu terjadi di zaman atau yang saya rasain ya. Nah, abang menyikapi atau ngasih jawaban sebagai orang tua nih, ada nggak pemikiran kayak begitu? Kayak gue sekolah sampai SMA, gue pengen anak gue tuh levelnya di atas gue. Karena kan ada yang bilang salah satu kesuksesan orang tua adalah melihat anaknya lebih sukses dari dirinya. Didikan dia. Ya, jadi gini, kalau untuk bicara tentang kesuksesan itu kan apa sih? Sukses itu kan gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya apa dasar ataupun alat ukur, tolak ukur sukses? Sampai saat ini pun nggak ada. Sampai saat ini sekelas ya kasarnya presiden sekalipun itu masih dibilang belum sukses. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang di sono belum mapan ataupun bahkan istilahnya masih belum makan, mungkin nyari kerja masih susah. Berarti kan presiden belum sukses sebagai seorang pemimpin. Ya artinya barometer sukses itu apa? Sukses itu kan sebuah proses, sebuah perjalanan kan gitu. Nah sekarang kalau ada orang tua yang menginginkan anaknya itu harus kuliah, orang tua yang menginginkan anaknya berpendidikan lebih mungkin istilahnya lebih jauh, lebih baik dari dia, ya itu sebuah yang keinginan semua orang tua di seluruh dunia ini kan gitu. Kenapa? Ya karena kepengen anaknya itu nggak sesulit mungkin ya, sesulit orang tuanya nyari duit, rezeki, ya kasarnya materi lah gitu. Itu mungkin salah satunya. Mungkin juga agar anaknya ini bisa dihormatin orang banyak. Mungkin juga bisa jadi ya status sosial di lingkungan itu bisa berubah. Karena dengan mereka menyekolahkan anaknya sampai dengan tingkat di jenjang kuliah dengan gelar diploma 3, S1, S2 atau bahkan S3, ya itu kan salah satu tujuan orang tua. Karena orang tua itu menginginkan anaknya itu benar baik gitu ya. Lebih ya kasarnya di lingkungan itu akan terpandang. Tapi kita kembali lagi, dengan apapun kita melakukan sesuatu nih sebagai orang tua, yang tadi saya bilang, silahkan ambil kesempatan dan datangin kesempatan itu, datangin keinginan itu, apalagi untuk dunia yang positif. Bahkan saya pribadi, jadi gini, saya nih mungkin mantan pemain, bukan mantan, sekarang masih main poli, cuman ya masih gitulah. Saya punya keinginan apa? Anak saya dari 3 orang anak nih,
1 putra 2 putri kepengen jadi pemain voli yang profesional. Siapa yang nggak kepengen anaknya seperti itu? Kita udah coba beliin mereka sepatu dari kesenangan tersebut, kita support, mau latihan di mana ayo gitu kan. Tapi anak saya yang putra, karena emang dia nggak suka dengan olahraga, ya udah, ngapain saya harus maksain. Tapi yang nomor 2 dia seneng sama voli, udah cukup. Jadi ada jawaban dan obat. Tapi sekalipun 3-tiganya nggak ngikutin keinginan saya, ya udah, apa yang saya harus paksakan? Karena apa? Sama aja anak itu sebagai kayak lidi itu ketika kita paksakan untuk kita dorong dengan keinginan kita dari bawah, akan patah di tengah. Itu yang akan terjadi pasti gitu. Makanya ini sebagai seorang tua kita juga harus menyikapi itu dan mengikuti perkembangan. Karena apa? Sejatinya orang tua sekarang itu tidak mengikuti perkembangan dan teknologi yang sedang berlangsung sekarang ini kan gitu. Dia memaksakan kehendak, keinginannya, tapi tidak mengimbangi perasaan dan keinginan anak-anaknya kan gitu. Yang akan jadi ya seperti tadi saya bilang, kayak lidi, didorong ini bisa patah. Nah patahnya itu ya mungkin bisa jadi dia dari rumah mau berangkat nyampe mana kan gitu. Itu salah satunya, itu akan jadi patahnya seperti itu. Itu perumpamaan ya, perumpamaan. Mungkin kalau dibahas di tempat ataupun di dasar yang lain ya banyak hal gitu, banyak faktor. Kembali lagi orang itu akan datang dan pergi itu sesuai dengan pemikiran dia. Begitu. Nggak ada yang bisa disalahin kalau anak disuruh kuliah keinginan orang tua bukan dari dasar dirinya, ternyata dia gagal di perjalanan, berarti nggak ada yang bisa disalahin ya? Nggak ada. Nggak ada yang bisa disalahin? Nggak ada. Nggak boleh ada yang disalahin. Bahkan disesalin sekalipun tidak boleh. Karena apa? Itu keinginan mereka. Pencapaiannya apa? Jadi gini, ketika kita menggantungkan keinginan, itu udah harus siap dengan kekecewaan. Bahasanya seperti itu. Ketika kita mempunyai keinginan, yang perlu kita siapin apa? Bukan cuma kegembiraan ataupun kepuasan, tapi kekecewaan yang perlu paling pertama kita gantungkan ataupun kita taruh di depan. Ketika keinginan ini kita tidak tercapai, bukan cuma kepuasan ataupun yang pasti kita datangnya itu kekecewaan. Tapi keinginan ini, ketika kita mencapai keinginan tersebut, kita baru bisa bilang kepuasan ataupun ya bahasa lainnya apa kayak gitu. Jadi pendapat Bang Adi soal kuliah, kalau kuliah itu penting apa nggak penting? Katanya penting, kata dia penting gitu. Cuman saya tanya, kenapa kalau penting dia dulu nggak kuliah? Jawabannya karena keterbatasan ekonomi. Kalau ada orang yang kuliah dibiayai sama orang tua, terus orangnya nggak selesai kuliahnya, yang disalahin orang tuanya atau anaknya? Jawabannya nggak ada yang disalahin. Padahal kan kalau kita rurut lagi nih ya, katanya kuliah penting, tapi ketika nggak selesai nggak ada yang disalahin. Apa ya, abu-abu. Sebenarnya gimana sih pendapat dia gitu ya? Kalau penting nggak selesai kuliahnya, tapi kok nggak ada yang disalahin gitu. Jadi gini, kalau kita menyalahkan, seumpama kita menyalahkan si anak karena dia tidak melakukan ataupun tidak menyelesaikan kuliah. Si anak ini tanda kutip mungkin garis besarnya malas, ya kan? Mungkin juga nggak sesuai dengan keinginan. Karena gini, sejatinya gini, masa pendidikan itu kan
dari mungkin ya dari 7 tahun itu sampai dengan ke 16 tahun. Itu mungkin usia belia yang masih kita bisa progres dan kita bisa arahin. Tapi kalau udah jenjang kuliah itu bisa mungkin dari mulai 17 tahun plus kan. Dia itu kalau 17 plus itu kan artinya udah dewasa. Berarti dia punya keinginan dan mempunyai tekad. Udah terbentuk ketika dia di SMA itu satu. Keduanya, kalau memang dari orang tuanya tetap support berupa ya mungkin biaya kuliah, terus juga ongkos segala macam, mereka tidak ya kasarnya tidak kekurangan. Saya rasa ada salah satu faktor yang membuat si anak ini tidak menyelesaikan jenjang kuliah tersebut. Ya kan? Berarti dia udah ngebentuk nih karakter. Kalau memang anak itu udah punya karakter, mungkin bisa jadi dia pengusaha, bisa jadi juga dia programmer ataupun gamer, kita nggak tahu kan. Karena kesenangan itu datang dengan tiba-tiba, keinginan juga datang dengan tiba-tiba. Tapi keinginan datang tiba-tiba itu ada dalam pikiran kita sebelumnya, jauh-jauh dari itu, kan gitu. Makanya tidak ada yang perlu disalahkan. Kenapa? Kita menyalahkan orang tuanya, nggak bisa juga kita salahin. Kenapa? Si orang tuanya ini, ayo, lu mau bagaimana kan gitu. Uangnya ada nih, kan gitu. Nah, kalau kita salahin orang tuanya, nah orang dianya support kok, gitu. Nah, kalau ditanya kita nyalahin si anaknya, udah melakukan kok, tapi memang nggak sesuai dengan keinginannya ataupun bisa jadi dengan kemampuannya. Apa yang mau kita salahin kan gitu? Berarti dunia pendidikannya yang kita harus salahin, ya kan? Iya dong. Jadi gini, kenapa saya bilang dunia pendidikan? Pak Nadiem, dia menyalahkan dunia pendidikan, Pak Nadiem. Sekarang kalau dunia pendidikannya, berarti harus ada dunia pendidikan yang baru untuk mereka-mereka yang memang harusnya mengeluarkan keinginan si anak tersebut. Contohnya kreasi-kreasi mereka. Orang tuh nggak semuanya sama. Mungkin kepalanya sama, rambutnya sama, isi otaknya beda-beda. Karena apa? Keinginan tersebut, seumpama dia kreasinya di musik, harusnya dia itu berkomunikasi dengan dunia pendidikan. Gua harusnya kemana? Ya kan gitu. Dan dunia pendidikan itu menyampaikan ke orang tuanya biar dia pada nggak salah lama gitu. Berarti kan dunia pendidikan bagaimana? Kok begitu? Yang sekarang mungkin bukan jadi rahasia umum, yang mereka harus keluarkan uang jutaan rupiah untuk menjadikan seorang anak insinyur ataupun istilahnya sarjana, ya kan? Kenapa sih dunia pendidikan itu harus mahal? Kalau memang dunia pendidikan itu bisa dibantu. Sekarang gini, kita lebih jauh lagi bicaranya nih tentang menyalahkan. Siapa yang mau disalahkan? Negara kita itu udah tinggal enaknya loh, ya kan? Kuliah kita dikuliahin sama orang tua, dibiayain sama orang tua. Dia ngelamar jadi CPNS, ya kan? Buat bantu negara sebagai bahkan istilah abdi negara. Sekarang saya tanya, negara udah kasih apa dengan pendidikan selama dari 6 tahun bahkan 7 tahun dari dia SD sampai dengan dia kuliah? Nggak ada. Mungkin kalau yang anak-anak pada sekolah ataupun kuliah di negeri, iya dibantu negara. Yang swasta, coba ngobrol sama orang-orang yang sekolah anaknya di swasta. Berapa harus dia ngeluarin duit? Berapa tanah yang udah diukur? Berapa rumah yang udah dijual? Sampai dengan di titik itu. Berarti kan negara ini cuman dapat enaknya doang dari dunia pendidikan itu. Ini yang harus dibenahin seharusnya. Negara maunya orangnya yang banyak bisanya. Kenapa negara nggak nyari ular kobra sekalian? Ya kan? Ada tuh ya kasar saya suka lihat di di IG ataupun di media sosial lainnya. Kalau orang mau nyari yang banyak bisanya, ya nyari aja ular kobra. Kan ya saya setuju gitu. Ya kan? Negara punya CPNS, harus yang kualifikasinya harus A, harus B, harus C. Ya kan gitu. Yang mungkin IPK-nya yang harus sekian, yang mungkin harus begini. Tapi negara lu ngelupain, lu udah ngasih apa sama orang-orang tersebut? Ya kan? PKH aja dipilih-pilih kok. Kan gitu.
Makanya hanya segelintir orang yang bisa masuk ke dunia. Mungkin yang saya bilang kebetulan dan kesempatan itu yang datang dengan sendirinya. Coba kalau seumpama negaranya nyupport sekolah swasta, ya disupport apanya? Yang biar murah. Gurunya yang pertama sejahterain. Lah sekarang kita ngobrolin lagi nih. Guru sebagai seorang guru, ya kan? Sebagai seorang guru di dunia pendidikan, jangan jauh-jauh lah sampai ke kampus. Guru TK aja. Guru TK. Sekelas anggota DPR ada berapa ribu orang di situ? Coba suruh ngurusin 5 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Anak TK suruh ngajarin. Saya yakin Bisa. nangis darah. Ya kan? Nggak usah dibayar gede-gede gajinya, bahkan fasilitasnya. Nah sekarang anak umur 5 tahun loh, ataupun bahkan 3 tahun sekarang tuh udah masuk PAUD segala macam, dituntut emaknya ditinggal gitu aja, suruh ngajar. Saya aja istilahnya suruh yang ngajarin kemarin itu, kita terjadi COVID segala macam, kita ngajarin secara online itu mungkin berantem sama orang rumah itu bukan sekali 2 hari, setiap hari gitu, karena kita ngajarin anak gitu kan. Nah itu salah satunya. Ini yang harus dirubah. Yang pertama, sejahterain gurunya dari negara nih, keluarin uangnya buat mereka. Pertama, ya sejahterain. Gimana sih sejahterain seorang guru tuh? Pertama, gaji digedein. Keduanya tunjangan, ketiganya yang lain-lain. Berapa miliar buat urusan anggota DPR yang ngurusin tetek bengek segala macam. Wah, seorang anak aja yang akan masuk ke jenjang DPR itu ongkosnya bukan kecil, mahal. Di negara emang tahu enggak. Makanya sekarang kasus korupsi nggak ada habisnya, ya kayak gini siklusnya kok. Gitu. Dunia pendidikan yang nggak diprioritas, bahkan kesejahteraan gurunya nggak dijamin sama negara, tapi mereka mau loh anak-anak yang diciptain dari sekolah-sekolah itu yang harus IPK sekian, harus yang worth it, yang penampilannya oke. Bahkan kalau bisa nih, barah lagi sedang panas atau api sedang panas dipegang sama tuh orang, kan gitu negara pengennya. Nah sekarang ini yang perlu disalahin siapa lagi selain itu? Berarti bukan pendidikan yang tadi saya bilang pendidikannya, bukan pendidikan yang maksud saya, tapi lebih ke sistem pendidikannya gitu. Sistem pendidikan di sekarang ini gitu. Kalau seandainya kata saya menyalahkan ini itu, nggak ada yang disalahkan. Orang tua mah ayo, si anaknya juga mau karena mungkin terpaksa kan gitu dengan keinginan orang tuanya itu. Terus juga bisa jadi si anak itu ngikutin tren padahal nggak sesuai dengan keinginannya, passion. Ini gitu. Jadi satu sama lain ya kita nggak perlu menyalahkan. Kenapa? Itu semua udah terjadi. Kan tadi saya bilang, ketika kita mempunyai keinginan, yang pertama kali kita gantungan itu apa? Penyesalan, kekecewaan. Itu yang harus kita taruh di depan itu. Bukannya lagi sebuah kepuasan. Karena kan ada nih quotes ataupun apa yang berjalan di media sosial, ya kan, buah keinginan akan begini. Nah, akar pendidikan terasa pahit, tetapi buahnya terasa manis. Banyak lah quotes gitu. Kita tuh terlalu banyak makan quote. Karena apa? Actionnya nggak ada. Yang ada apa? Tim kaum rebahan. Ya kan? Action yang penting lah sekarang. Lah siapa sekarang yang nggak pernah action? Ya kan? Orang yang action udah otomatis pasti punya duit, pasti punya rezeki, pasti sukses. Tapi kalau cuma baca quotes-nya doang, pendidikan terasa pahit apa segala macam, buahnya akan manis. Ya kalau kita baca doang, nggak bisa jadi apa-apa. Itu salah satu yang harus kita garis bawahi dulu. Kalau bicaranya mau kemana, arahnya mau kemana, kan gitu. Kalau kita mau menyalahkan, nggak ada yang perlu disalahkan. Bahkan dunia pendidikan pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Ya memang kepemerintahannya seperti ini. Terlalu jauh kita melangkah ke sana. Makanya kita benahin dulu. Pertama di keluarga, kedua di lingkungan,
ketiga juga makin melebar lagi kemana-mana. Makanya kalau saya dibilang kuliah itu penting, penting banget. Pentingnya apa? Mereka akan membuka wawasan lebih luas lagi yang tadi kita nggak kenal jadi kenal, membangun lagi istilahnya jaringan network yang memang lebih luas lagi. Yang tadi ya teman cuman sekampung, mungkin juga cuman sedesa, mungkin juga sekecamatan, ini bisa luar kota loh, antar provinsi, bukan antar pulau. Kan di tempat kuliah itu orang mana-mana kan gitu. Betul. Ya, berarti hikmahnya apa? Kita kembali lagi ke dalam silaturahmi itu, bangun rezeki. Gitu. Nggak ada yang istilahnya nggak ada manfaat dan nggak penting. Semua penting. Karena apa? Ya itu tadi. Dengan kita kuliah, datang ke kampus, punya teman akrab, bahkan istilahnya punya bestie bahasa orang sekarang, ya kan? Mungkin juga di jaringan, tergantung manusia aja, ini videonya masing-masing. Kembali lagi, sekarang mohon maaf, bukan kerjaannya yang nggak ada. Apa? Bukan juga orang yang nggak ada. Apa? Keinginan dan mau kerjanya yang nggak ada, males gitu. Sekarang aja saya, maaf aja, nyari orang desain grafis, bahkan yang 2D, 3D itu sulit. Padahal keluaran grafika itu setiap tahunnya mungkin bisa 200 orang, tapi nggak ada loh yang bahkan istilahnya datang nih Pak, saya mau kerja, saya punya kemampuan seperti ini, kita negosiasi gaji, ya kan gitu. Tapi nggak ada. Kenapa? Ini yang harus saya cari tahu kan. Berarti orang yang memang pada nggak mau kerja, mau yang enak-enak. Coba kalau saya bikin situs 88, 89, saya yakin ribuan orang yang masuk ke situs saya. Situs slot. Nah, artinya kan apa? Mau yang enak-enak aja yang sekarang nih orang nih, gitu kan? Mau yang ya bilang enak, kerjanya enak, mungkin bisa bayar rebahan, tapi dapat duitnya gede, kan cuman bohong. Nah, kebohongan itu menjadi melilit semua segala macam. Ini harus bahas dia mungkin di tempat yang lain. Wah, saya bahas kalau emang mau gitu. Nih Pak Nadim orangnya kata-katain tuh. Orang udah kerja keras, capek. Tadi abang bilang kalau orang pengen nyalek butuh biaya yang enggak sedikit atau gede gitu ya. Betul. Gede, biaya yang gede. Pertanyaannya tahu dari mana? Sedangkan abang belum pernah nyalek. Jadi kalau untuk sampai dengan di kursi DPR RI ataupun DPRD itu saya terbilang memang belum pernah nyalek. Dan saya nggak akan nyalek. Kenapa? Buat apa? Perwakilan rakyat, aspirasi rakyat, Aspirasi rakyat. inspirasi rakyat, menyerap rakyat. Menyerap Rakyat yang aspirasi. mana? Sekarang gini, udah berapa tahun kita menjalankan demokrasi? Berarti terhitung dari Soeharto lengser. Nah, 2000 tahun Iya, 2000. tahun 2000 Habibie naik. Sampai sekarang ini udah 2024. Berarti 24 tahun 24 tahun kita menjalankan demokrasi. demokrasi. Rakyat yang mana yang udah terwakilkan? Saya harus bisa jawab lagi Kan? Gak bisa jawab lagi. Gak bisa jawab. Ya karena memang belum ada. Ngapain saya harus menjadi anggota DPR kalau emang saya mau mewakilkan rakyat saya? Seumpama saya ditunjuk sama Tuhan menjadi seorang pemimpin. Ya, pernah saya tuh melihat di berita ada seorang pengusaha yang ngecor jalanan dari ujung sono ke ujung sono kayak ruang pribadi, benar ya? Iya, Ya kan? benar. Pernah kan? Ya. Nah, yang paling utama itu yang saya lakuin pasti sama kayak beliau. Beliau itu orang hebat. Ngapain gua harus menjadi sekarang kalau kita mau mengatur dan menyerap masyarakat itu nggak perlu jadi orang pemimpin. Sekelas RT pun bisa kok. Nggak usah perlu tinggi-tinggi sampai ke DPR RI. Lah orang nih tujuannya apa sih? Ya cuman ya itu kan enak banget, gaji berapa? 8 juta. Tunjangan lain segala macam
10 juta atau 11 juta, ya kan? Yang dia terima kunjungan studi apa segala macam, pokoknya di total sekian puluh juta. Siapa yang nggak mau? SK-nya pun sekarang berlaku di semua bank, ya kan gitu. Tujuannya memperkaya diri, udah selesai. Memperkaya diri. Memperkaya diri. Nyalek itu, orang nyalek itu memperkaya diri. Memperkaya diri. Jelas. Bukan menyerap aspirasi rakyat. Enggak, bohong. Itu cuma 0,19% kalau menurut saya. Aspirasi itu akan datang ketika pas mau pemilu. Itu saya yang tahu. Coba liatin, gorong-gorong, jalanan. Semua siapa yang ngerjain? Negara, PU kok. Aspirasi caleg-caleg gitu cuman paling jalanan gitu, datangnya pas mau pemilu. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang, itu yang menyerap masyarakat. Enggak. Itu yang masyarakat butuhin. Enggak. Mohon maaf, sekarang ada bahasa juga yang bilangnya kita bangun rumah ibadah segala macam. Tapi toleransi kita di tempat kita belum ada terselesaikan. Harusnya itu. Semua salah, bukan salah. Artinya kita masih berprinsip apa sih ya? Kalau menurut saya pribadi, itu ini pemikiran saya loh. Jangan disalahin juga gitu. Nah, ya perlu dipertanggungjawabkan. Saya bertanggungjawabkan karena memang itu kenyataannya. Karena saya mengikuti perkembangan di dunia percalekan segala macam, itu saya tahu nominal total sampai dengan sekian miliar untuk menjadi seorang aleg, anggota legislatif. Saya tahu nominalnya karena saya pernah berkecimpung di pemenangan salah satu calon aleg. Ketika dia nggak menang berhitung, tapi ketika dia menang nggak akan berhitung. Gitu. Berapa angkanya? 1M lebih. 1M lebih buat jadi caleg. Angka yang sangat luar biasa besar. Sekarang kalau 1M, ya memang itu mungkin dari sponsor ya, artinya mungkin dari partai kan mengucurkan mungkin berapa ratus juta, terus juga mungkin dari tempat-tempat lain, ya kasar dari sponsor yang mungkin punya keinginan mereka jadi gitu kan gitu. Ya itu terhimpun lah sampai totalnya segitu, dari mulai alat peraga kampanye, APK-nya, dari mulai ya kita nggak ini ya tidak menutup kuping dan mata kita sampai dengan serangan pajar segala macam. Permainan itu kan terbilang kasar dan kotor, tapi itu masih berlaku gitu kan. Nah, artinya apa? Angka yang segitu saya rasa ketika kita melontorkan uang tersebut menjadi satu bidang usaha yang besar, saya rasa makin menyerap sekarang tenaga kerja baru, orang-orang yang mau kerja. Ya contohnya kita bikin CV atau bikin apa yang kreatif, industri kreatif, apapun itu, saya yakin orang di Depok ini nggak kekurangan orang pinter, nggak kekurangan juga orang goblok ya, bahkan lebih banyak gitu kan, dan nggak kekurangan juga orang kreatif, banyak. Cuma peluang dan kesempatannya yang nggak ada. Coba survei dari macam-macam, banyak orang kreatif. Ya salah satunya editor, mungkin ya dunia seni, apapun itu. Bahkan kalau bilang itu kemarin saya pernah baca juga vandalis gitu menjadi gambar-gambar graffiti kayak gitu. Itu kan seni gitu, yang indah. Kalau memang dia ada wadah dan kesempatannya, kenapa sih itu nggak pernah diperhatiin sama mereka? Walaupun saya bukan orang di bidang itu, tapi saya senang gitu lihat. Nah itu saya setuju, itu salah satunya. Kenapa industri musik kita seperti dibungkam kayak apa ya? Kenapa kreasi-kreasi itu nggak nongol lagi? Karena memang ya mungkin satu zamannya, keduanya memang peluangnya nggak ada buat mereka yang memang senang di musik ataupun segala macam. Ya banyak lagi yang istilahnya bisa jadi
peluang pekerjaan dengan uang 1 miliar tadi kan, kalau saya bikin usaha minimal banget di lingkungan saya Bisa nyerap bisa tenaga kerja. nggak usah banyak 5 orang atau 3 orang pun udah saya rasa cukup dengan memanfaatkan. Kenapa uang itu menjadi manfaat gitu buat lingkungan. Kenapa harus kita jadi Alek dulu baru menyerap lingkungan gitu menurut saya. Kenapa saya nggak mau jadi caleg dan nominalnya berapa saya tahu ya, karena saya berkecimpung gitu. Udah tahu lah ya busuk-busuknya. Bukannya busuk sih, itu memang ya jalannya seperti itu gitu. Bukan rahasia umum, tapi memang kita udah tahu semuanya kok dari A sampai Z gitu. Saya nggak mau ke ranah hukum karena bukan bidang saya juga, dan saya nggak ngerti hukum gitu. Ini kan pendapat saya pribadi gitu kan. Jual nih Dit, mau bayarin nggak? Wait. Tadi Bang Adi udah menyuarakan suaranya tentang apa tadi? Dunia perpolitikan, nyalek, dunia pendidikan. Selanjutnya nih kita bahas tentang topik pernikahan. Tentang topik pernikahan, kita tanya dari sudut pandang dia nih ya, tentang topik pernikahan dulu. Dari sudut pandang Bang Adi itu kayak gimana? Ya, pertanyaan yang pertama sih, buat laki-laki, menurut Abang, dia nikah paling cocok di umur berapa? Nah ini udah melebar kemana-mana kan, jadinya jadi sampai nikah segala macam. Kalau saya ditanyain semua sumber kayak gitu harusnya di satu rule ataupun ini, karena saya nggak bawa konsep gitu kan, nggak bawa. Iya, random aja kita ngobrol aja. Oke, jadi berarti ini obrolan random, obrolan warung kopi lah kasarnya. Kita ngobrol bagaimana dunia ini tercipta, mungkin juga dinosaurus kakinya berapa gitu kan. Jadi gini, kalau pertanyaannya usia idealnya berapa? Laki-laki ya, laki-laki. Untuk laki-laki tuh idealnya 25, 26, 27 itu usia matang. Usia matang tuh seperti apa? Karena gini, berjalannya dengan waktu, mereka itu kan mempunyai skill dan ilmu yang dia dapat. Kalau laki-laki itu di usia seperti itu, dia akan belajar secara serentak bersama dengan pasangannya. Untuk ceweknya mau lebih tua 30 tahun pun nggak ada masalah menurut saya, kalau emang dia mau mah gitu kan. Kan tinggal gelewedan doang tuh ya. Ya kan? Jadi kita bicara nggak formal ya. Bahasa kampung gula tuh seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari ya bisa dibilang usia itu 25, 26, 27. Karena hitungan pendidikan sudah cukup. Dia akan berangkat sama pasangannya dari nol masing-masing. Makanya dia akan saling tahu satu sama lain kekurangan dan kelebihannya. Dia karena nikah itu kan bukan cuma sekedar melampiaskan nafsu, tapi lebih ke tujuan hidup. Tujuan hidup itu orang apa sih? Mati kan? Tujuan orang itu mati, cuma nunggu mati kan gitu. Nah, kira-kira mau nggak nih orang sampai dengan kita mati? Ketika itu memang mau, nah, laksanakan nikah itu secepat mungkin. Karena apa? Yang pertama juga kita menjauhi dari zina, ya, itu salah satunya. Ini yang mungkin dari kitab-kitab yang mungkin guru-guru yang bisa bahas, karena saya bukan kapasitas saya di situ. Itu yang pertama. Yang keduanya juga bukan semata-mata
ya kita menyatukan hati dengan bucin, mungkin udah makan belum, udah mandi belum, ataupun lagi di mana, lagi apa kan gitu. Bukan cuman itu, karena kita akan tinggal di satu rumah dengan mungkin besarnya berbeda, dengan orang tua yang berbeda, dengan karakter bahasa yang berbeda, dua kepala yang berbeda menjadi satu gitu. Dengan kesepakatan apa? Ya akad, kita nikah. Kalau kesepakatan ini di usia lebih daripada 27, 28, saya rasa bukan ideal lagi, tapi dia lebih logis. Orang tuh akan lebih, oh ya gue takutnya gini nih. Oh, berpikirnya berkembang. Pemikirannya berkembang. Dan dia nggak akan belajar dari usia 0 itu. Karena ya memang saya nikah di usia 27. Oh, 27 tahun, istri saya 24, saya beda 3 tahun perbedaan kita. Jadi intinya saya belajar dari situ. Banyak hal yang memang mungkin kekurangan saya, kelebihan istri saya, itu dia bisa nutupin kekurangan saya dan segala macam. Banyak hal yang melalang melintang di situ saya hadepin. Ya artinya apa? Sejauh ini banyak hal yang saya pelajarin dari itu semua. Kita belajar bareng. Ketika anak saya udah sebesar ini, kita nemuin masalah, kita pecahin berdua, itu selesai gitu. Intinya sih gitu. Nggak harus bergantung sama orang lain, orang ketiga, bahkan orang tua. Karena apa? Ya rumah tangga itu isinya masalah, ya, apalagi kebahagiaan, apalagi ya mungkin itu embel-embel lain-lainnya. Yang terutama buat mah isinya dalam masalah. Karena apa? Orang hidup itu kan masalah. Begitu lahir aja udah masalah kan, apalagi tambah lagi satu istri kan gitu, berarti masalah jadi 2. Ya kan gitu. Gimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Itu idealnya. Kenapa di 27, 26? Karena sifat belajar kita masih tinggi. Kemampuan kita untuk menyerap ilmu itu masih bagus. Dan banyak masukan dari mungkin orang-orang yang lebih senior atau lebih tua itu masih bisa kita terima. Tapi kalau kita pasenya udah di umur 30 ke atas, kita dikasih masukan sama bocah sekalipun gak bakal masuk. Karena apa? Ya itu tadi, ngukur umur, tuan gua. Itu kan bahasa kita masih begitu. Nah kayak gitu. Idealnya di 25, 26, 27, 28 masih oke lah gitu. Tapi kalau udah lewat dari 30 ke sono, ya seperti saya bilang kemarin, dalam satu tarangan itu ayam anjir ya, terus itu ayam itu nelor mungkin bahkan 11, 12, bahkan 13, itu bisa jadi ada yang tembuhuk. Nah jangan sampai salah satu dari tongkrongan atau kelahiran kita itu kita yang tembuhuk kayak begitu. Jadi intinya perumpamaan itu masuk di saya karena setelah saya pelajarin, ada loh ayam yang begitu ngerem jadi semua gitu. Jadi semuanya tuh netes semua. Ada juga ayam yang ngerem yang jadi cuma 2 ataupun cuma 1. Sisanya mungkin dari 11 telur itu yang jadi cuma 2, kan berarti ada 9 orang yang tembuhuk. Ya kalau saya umpamain ke tongkrongan apa salahnya? Kan enggak juga, itu kan ya, versi saya kan. Kalau saya lihat, oh iya nih. Setelah saya pelajarin, ada satu generasi kan, satu generasi di kelahiran tahun segini, di usia segini, satu nih mulain. Karena apa? Dia nikah. Di tahun itu bisa di tongkrongan ini langsung berurutan nih. Habis dia, dia. Nah, itu nyisain tuh 1-2 orang. Nah, generasi selanjutnya dia belum merit juga, sampai dengan di generasi selanjutnya dia baru mau merit. Berarti kan tembuhuk nih orang. Kalau ibarat kata telur busuk gitu. Jadi kan itu yang menyisakan itu. Nah itu kembali lagi, ntar bahasannya lain lagi. Ini bahasan bercanda gitu kan. Itu bahasan bercanda. Kembali lagi ke takdir. Sama jadi keinginan orang tersebut. Jadi apa yang kalau saya bilang,
kalau bisa disegerakan gitu. Karena aturan pemerintah kita juga udah jelas, di usia berapa boleh nikah. Orang 20 aja udah boleh kok, kan gitu. 20, 21, 22 sudah wajar, bukan wajar, udah diatur dalam undang-undang gitu. Jadi kalau menurut saya idealnya segitu. Karena apa, orang itu lagi sedang mateng-matengnya di saat mencari sesuatu, mungkin istilahnya kehidupan baru apa segala macam di usia segitu. Karena selepas dari itu ya dia akan take down apa sih bahasanya gitu. Dia akan turun lagi nih, drop lagi sampai dengan akan menemui di generasi selanjutnya yang rombongan itu akan merit. Coba lihat di kampung, di tongkrongan ini sumpah kan satu level, set 10 orang. 10 orang nikah, A, B, C, D, E, F, G. Nah, bisa jadi nih ada 2 orang yang enggak, silakan riset. 2 orang yang enggak nikah. Di generasi selanjutnya nikah lagi. Dia masih belum. Karena apa? Keinginannya udah down gitu. Udah enggak semangat sama yang ini. Gitu. Generasi selanjutnya. Nah, itu nemuin keinginan buat merit itu lagi nanti ketemunya susah lagi. Gitu. Sampai dengan ketemu di titik dimana dia udah jenuh dengan kehidupannya yang sendiri. Nah, baru mungkin dia ambil keputusan merit gitu. Nah, di usia segitu kan berarti dia udah punya set memori yang luas, banyak kan gitu dari kehidupan. Oh ya, niat gini. Jadi memang ada juga yang bilang, usia muda masih merit begini, usia gini, umur segini gua udah harus punya tabungan segini. Enggak. Semua itu akan berjalan dengan porsi dan apa ya istilahnya yang udah ditentuin gitu. Takdir kita, rezeki kita, jodoh kita, mau kita itu udah di satu paket gitu. Ya itu bahasa lain lagi ntar kalau kita mau bahas yang lebih Rinci dan dalam ya nanti ada lagi gitu. Saya juga emang nggak bawa buku jadinya ribet jelasinnya gitu. Idealnya sih umur-umur segitu. Karena ya banyak hal juga ketika kita bertarung di dunia bisnis itu, ketika umur-umur segitu lagi sedang mantep-mantepnya, greget-gregetnya, bahkan istilahnya ego itu kita ego positif ya. Ego positif itu telepon diangkat dulu. Saya angkat dulu dah. Iya, diangkat dulu. Woi. Iya, kantor dikit lagi mau tutup. Siapa baik? Jaber mana? Ya ilah itu ya Jaber. Ya. RT mana RT? RT Jum. Hah? Ya. Terakhir Bang, ada pesan-pesan kagak yang mau disampaikan, entah buat saya pribadi atau lingkungan atau masyarakat Indonesia secara luas atau instansi kementerian atau presiden yang terpilih, sampaikan aja Bang. Ya pesan-pesannya ya tetap kita terus berkreatif, terus beraktivitas, produktif, apapun itu semuanya akan menghasilkan. Bahkan yang mungkin tidak laku dijual pun bisa menghasilkan. Terutama buat bagi para orang-orang kreatif, mau itu di dunia musik, seni, UMKM dan segala macam, bahkan sampai istilahnya siapapun itu kita terus bergerak aktif untuk kemajuan bangsa, kemajuan negara, kemajuan wilayah, lingkungan segala macam. Karena apa?
ketika kita diam itu tidak menghasilkan sesuatu, cuman menghasilkan opini. Apa opini itu? Kalau bahasa orang kampung pula, kagak bisa dikukus, kagak bisa direbus. Ya dong. Tapi ketika itu semua menjadi sebuah kegiatan, saya yakin akan membekas minimal banget. Kita punya cerita itu. Jadi lakukan kegiatan itu ketika kita mau, kita inginkan, lakukan. Apalagi buat kepentingan dan ya keperluan orang banyak gitu, kemaslahatan orang banyak. Ya selagi kita mau, bisa ada kesempatan lakukan. Jadi tidak menutup kemungkinan itu menjadi sebuah hasil minimal banget, walaupun nggak menghasilkan uang, minimal banget kita punya sesuatu yang kita kerjakan. Dengan kita berdiam, mager, rebahan, main game, main slot, ya kan? Saya tidak melarang dan tidak menggunjing itu, bukan. Tapi ya kalau main slot juga kalau ada hasilnya kan bagus gitu. Saya juga suka dibeliin sama orang-orang tersebut. Tapi kan gini, saya buka lagi jadinya. Main slot, menangnya 100.000, deponya udah 1 juta, kan rugi 900.000. Itu perhitungan kita dong. Perhitungan seorang, ya mungkin seorang penggiat bisnis gitu kan, rugi kan? Tapi menurut dia enggak, mungkin kesenangan itu kan nggak bisa ada bayarannya. Biarin aja mereka melakukan sesuatu, nggak usah dilarang-larang. Ntar gue udah mentok sendiri, sertifikat rumah udah kejual semua kan, tinggal kita ya gimana kan paling gitu. Jadi artinya ya tinggalin lah yang kegiatan yang negatif itu ya kita jauhin, kita ya belakangin lah. Kalau bisa kita berekspresi dengan tempat yang positif, saya yakin datangnya akan positif. Semua itu tidak ada yang mungkin kita menanam padi, menuai rumput bisa jadi. Tapi kalau kita nanam rumput, menuai padi nggak mungkin gitu. Intinya tetap kita harus laksanakan dan bergerak menjalankan sesuatu. Kalau udah rebahan, paling gue spray doang pada kucel. Ya, gitu. Ya paling nggak kita melihatnya itu lagi, ini lagi, madang lagi, apa lagi ya. Tinggalin semua. Karena apa? Tujuan hidup kita itu cuma nunggu mati. Kalau cuma nungguin mati, cuma rebahan doang, lah malaikat nanyanya bagaimana? Ya kan? Minimal banget kita harus punya jawaban dong. Ketika kita ditanya selama masa muda, bukan ditanya gitu kan? Ngapain aja? Merebahan doang. Ya malaikat juga males-malesan. Ya dong. Minimal banget itu kita punya jawaban gitu. Punya jawaban ketika kita ditanya sama malaikat. Walaupun kita nggak ditanya orang tua, paling nggak kan nanti ditanya sama malaikat. Nggak usah bicara jauh-jauh, semua kok malaikat kita sama kok semuanya ini gitu. Paling nggak kita punya konsep untuk kalau kita masih ragu menjalankan sebuah keinginan kita masih banyak hal yang pertimbangan, tinggalin pertimbangan itu semua. Minimal banget kerjain apa kek gitu, mau aja udah dulu, selebihnya mah jalan akan kebuka sendiri. Bahkan orang itu lagi pada bingung nyari tenaga ahli. Memang nggak ada yang akan menjadi tenaga ahli kalau kita nggak mau coba dulu atau belajar dulu dari tempat. Gua ujuk-ujuk keluar dari SMA jadi tenaga ahli, enggak, butuh proses. Dan proses itu kita jalanin kalau mau menjadi tenaga ahli. Orang kekurangan tenaga ahli di sebuah perusahaan banyak. Teman-teman saya yang punya usaha luas pada kekurangan tenaga ahli. Kenapa? Ya karena memang timnya udah tim mageran dan rebahan. Mau yang enak kerja di AC segala macam, gajinya gede ya kan gitu. Tapi dia juga nggak tahu mau dikerjain apa. Maaf ya, kemarin saya baru buka lowongan kerja juga. Terus ada yang lamar juga. Saya terima dia. Basicalnya apa? Bagus lah. Dia sekolahnya juga jurusan sesuai ya dengan saya inginkan. Saya tanya dong, bisa gunainnya apa? Biasa gunainnya laptop apa PC? Biasa saya pakai laptop pak. Oh oke. Besok Senin masuk datang pagi jam 7:30 dia udah datang. Saya jam 9 baru nyampe tempat. Begitu saya tanya langsung, itu kan wawancara tuh lewat by WA gitu.
begitu aslinya saya lihat, saya juga nggak penting nuntut fisik lah ya, itu mah saya rasa kalau memang udah ketentuan saya buat aturan pakai hijab setiap hari, jam kerja segini jam biasa udah saya jelasin, dia tahu pakai bajunya ini, dia udah saya jelasin. Begitu saya sodorin laptop, besoknya dia bilang apa, Pak mohon maaf saya mengundurkan diri. Alasannya? Saya nggak sanggup dengan Ketentuan. bukan persyaratan tapi kerjaannya. Karena apa? Word-nya susah, Excel susah, bikin surat penawaran nggak bisa ini segala. Tapi saya bilang coba aja dulu sambil belajar gitu. Toh dibayar. Saya bayar 1 bulan full, semua makan dia kerja dalam hitungan kerja normal, masuk jam 8 pulang jam 4, Sabtu pulang jam 2, Minggu libur, tanggal merah libur, saya gaji gitu. Nah dia bilang apa? Saya takut enggak sesuai dengan alasan ini itu, entah alasan yang lain saya nggak tahu gitu. Nah sampai detik ini saya berpikir, oh ternyata selemah itu gitu kan. Tapi kalau saya kan minimal banget, wow gue udah kerjain aja dulu, yang penting gimana, kalau kita nggak tahu ya tanya sama yang tahu, gak akan dimarahin. Nah itu tadi, menyia-nyiakan kesempatan juga banyak orang sekarang, bukan lagi kerjaannya yang nggak ada, tapi orangnya itu yang nggak mau aja dulu kerjain. Nah mungkin pesannya itu dari saya, ya kurang lebihnya ya saya minta maaf, itu hanya pendapat saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Untuk yang lain-lainnya istilahnya silahkan berargumen ataupun apa. Jangan lupa like and comment di bawah ini. Jadi wawancaranya udah sedikit sama Bang Adi. Dari wawancara, bukan wawancara ya, ngobrol random aja sama dia. Saya simpulin ya dari obrolan itu biar nggak gagal paham. Soal yang pertama tadi tentang kuliah. Menurut Bang Adi, kuliah itu penting. Yang kedua, kesimpulannya adalah di mata Bang Adi, pendidikan di Indonesia masih salah sistem. Kesimpulan yang ketiga, laki-laki kalau nikah pendapatnya itu di usia 25, 26, 27. Alasannya secara psikologi udah mateng, sudah selesai dengan pendidikannya. Jadi saran dia buat laki-laki nikah di umur 25, 26, 27. Terus yang terakhir, jangan rebahan jangan rebahan diam menunggu hoki atau sesuatu yang baik. Karena kalau diem itu menurut Bang Adi akan menggiring opini kepada sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Betul. Satu lagi, Bang Adi sama saya sama-sama muridnya Bang Eman, tapi dia jauh lebih senior dibanding saya. Ya belasan tahun lah dia udah belajar, setelah itu baru saya belajar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang salah, ya karena emang obrolannya random, nggak sengaja gitu ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.